wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Ego Malasari dari STIMIK Palangkaraya. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu pemrograman atau PBO. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana sih caranya membuat kelas, properti, dan metode. Lalu bagaimana cara melakukan instansi objek dan mengisi dan menampilkan data properti melalui objek. Dan yang terakhir yaitu memanggil metode. Langsung aja kita pelajari supaya nggak penasaran ya. Langsung aja kita masuk ke sini ke Notepad. Oke, ini adalah aplikasi Notepad. Sebelum kita masuk untuk kita langsung pemrograman, di sini kita siapkan yaitu adalah web server, edit dan kode editor dan web browser. Oke. Apa sih itu kelas? Apa sih itu properti dan apa sih itu metode? Oke. Dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP terdapat banyak konsep dasar diantaranya kelas, metode, dan properti yang digunakan untuk membuat dan mengelola objek. Objek sendiri adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan rancangan dan mempunyai ciri-ciri serta perilaku. Dan kelas sendiri adalah rancangan atau template untuk membuat sesuatu benda atau objek. Dan yang terakhir adalah properti, adalah ciri-ciri atau data dari objek dalam kelas. Dan lalu yang terakhir adalah metode, adalah aksi atau perilaku dari objek dalam kelas. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian kelas. Kelas sendiri didefinisikan dengan kata kunci kelas dan namanya menggunakan huruf kapital. Ya, kelasnya. Kata depannya, jika lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya akan menggunakan huruf kapital pada awal kata, disambung tanpa spasi. Lalu kita akan membuat file dengan nama komputer 1.php. Membuat kelas komputer ya. Kita contohnya misalkan kayak gini. Misalkan ini kita langsung aja. Ya, ini adalah contoh kelas ya teman-teman. Lalu kita save. Kita masuk ke bentar. Kita save dulu supaya nggak hilang ya. Kita buat folder baru. Praktikum. Oke. Kita masuk. Aduh, kelebihan. Sorry. Nah, tadi praktikum. Ini kita ganti nama. Kita masuk ke folder ini.
ganti. Oke, kita simpan. Ya, kalau udah kesimpan, tandanya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sudah membuat kelas. Lalu yang selanjutnya adalah kita membuat properti. Sebelumnya, apa sih itu properti? Properti ditulis dengan huruf kecil dan diawali dengan kata tanda dolar. Tanda dolar, uang dolar ya teman-teman. Jika lebih dari satu kata, disambung dengan tanda garis bawah atau underscore. Oke, contohnya misalkan kayak gini. Kita langsung aja contoh, kita masukkan. Ini kan udah kelas nih. Kita tinggal masukin aja. Dia masuknya di sini teman-teman. Ini untuk mengisi selanjutnya. Oke, kita hapus aja di sini. Langsung aja pakai var. Ingat pakai kata awalan dolar. Pakai underscore tip sistem. Informasi. Oke, var lagi. Tanda dolar lagi. RAM. Dengan 2 GB misalkan. Langsung kita sambung aja ya. Nah, ini adalah contohnya. Oke, langsung saja. Metode. Apa sih itu metode? Ya, nama metode ditulis dengan huruf kecil, diawali dengan keyword function, dan jika lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kapital tanpa spasi. Pada bagian akhir, nama metode diberikan tanda kurung, buka tutup tanpa spasi, diikuti tanda kurung kurawal, buka dan tutup. Tambahkan kode. Contohnya misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini teman-teman, langsung aja. Ini tadi kita kasih tanda aja ya di sini. Contohnya misalkan properti.
kita copy aja. Lalu ini mematikan biar cepat. Mematikan lalu menjalankan. Oke, ini adalah contoh dari method ya teman-teman. Lalu ada instansi objek. Instansi kelas dilakukan untuk mewujudkan kelas dalam bentuk objek berupa variabel yang diawali dengan tanda $. Instansi dilakukan dengan perintah new name atau kelas seperti berikut. Misalkan nih, tadi pakai tanda $, komputer 1 sama dengan new komputer. Lalu mengisi data properti. Kelas dapat dieksekusi dengan menggunakan objek yang dibuat dan menggunakan objek operator. Ya. Pengisian data properti dilakukan dengan perintah subjek, dengan perintah objek properti data. Contohnya nih, langsung aja kita masuk. Oke, langsung aja kita cek ini tadi hasil codingan kita. Kita save terlebih dahulu semuanya. Ya, product save tadi seperti itu. Kita cek di Laravel. Jadi namanya komputer 1.php ya. Iya, ini dia namanya. Yang kita bikin tadi udah masuk Asus Windows 11 16 GB. Itu gambarannya yang baru kita bikin tadi ya. Ini dia codingannya. Ini dia codingannya kita. Jadi seperti ini. Ya udah masuk ya. Lalu selanjutnya adalah memanggil metode. Memanggil metode dilakukan dengan perintah objek nama metode. Contohnya nih, langsung aja kita masuk.
kita bikin sini ini ya. Memanggil metode ya, pakai tanda dolar, ingat ya, komputer 1 menghidupkan kita copy aja ini, lalu mematikan. Lalu menjalankan ya. Ya, ini adalah codingannya. Kita cek. Kita refresh aja. Ya, start. Komputer dihidupkan, komputer dimatikan dan siap dijalankan komputer. Ya, siap menjalankan komputer ya, tadi kata-kata yang kita bikin di codingannya. Ya tadi ya. Oke. Selanjutnya adalah variabel disk. Variabel disk digunakan untuk mengakses properti atau metode dari dalam kelas menggunakan objek operator. Contohnya nih, kita langsung aja. Kita klik di sini. Function isi disk mer. Merek. Misalkan kita merek Samsung misalkan ya. Kita tanda titik. Kita copy aja biar cepet.
dan misalnya RAM 8. Komputer 2, tadi kan komputer 1, sekarang komputer 2 ya. Ya, udah, tadi ada komputer 1, ada komputer 2 yang tadi itu. Oke. Yang kita bikin yang baru yang tadi. Lalu kita klik, kita isi, kan udah ada isinya tuh, merek Samsung. Kita buat selanjutnya itu adalah untuk menampilkannya. Gimana sih cara menampilkannya ya? Sama kayak tadi yang komputer 1, kita di sini aja, tetap pakai function ya.
Ini kita bikin seperti ini ya. Tunggu. Kita tulis di sini. Komuter 2 untuk menampilkannya ya. Kita save. Sudah kita isi untuk menampilkannya. Inilah sebuah komuter dengan sistem informasi dengan RAM sebesar RAM. Oke, langsung kita udah ketik komuter untuk menampilkannya. Kita save, kita cek. Ya, ini hasilnya yang kita buat tadi ya teman-teman. Asus Windows 11 16GB start komputer dihidupkan. Komuter dimatikan, siap menjalankan komuter. Ini adalah sebuah komputer merek Samsung dengan sistem informasi Windows 11 dengan RAM sebesar 8GB. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.